Sisi lain seri 17. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya di 1 Korintus pasal 5, Paulus sudah membahas masalah percabulan. Paulus bicara tentang seorang laki-laki yang tinggal bersama istri ayahnya. Ini adalah sebuah dosa yang mencemari reputasi gereja di kalangan jemaat dan masyarakat di Korintus. Paulus prihatin dengan tindakan imoralitas publik ini. Dengan tegas Paulus menasihati agar gereja tidak mengabaikan masalah ini. Sampai Paulus memberi nasihat agar gereja mengeluarkan orang ini dari persekutuan mereka. Pasal 5 ayat 2. Tujuan Paulus adalah gereja harus murni, bebas dari perbuatan amoral. Saya tidak bisa bayangkan perbuatan Paulus ini dilakukan atau diterapkan di zaman sekarang ini. Paulus berani mengeluarkan atau menyingkirkan atau usir jemaat yang cabul atau berzina. Jika terjadi di zaman sekarang, saya yakin pasti Paulus diserbu orang, pasti dihujat, pasti dihakimi. Dan orang akan bilang, bukannya gereja itu harus menerima, bukannya gereja harus rangkul dan layani jemaatnya. Kenapa justru dijauhi? Kenapa justru diasingkan? Saudara, sebenarnya ini menjadi pertanyaan serius bagi kita, bagi gereja. Apa tindakan gereja ketika mengetahui ada pelayan gereja yang kedapatan terlibat dalam masalah percabulan, perselingkuhan atau bahugel? Bagaimana gereja harus bereaksi ketika jemaat terlibat dalam kasus-kasus seperti ini? Gereja harus berbuat apa? Perselingkuhan marak terjadi. Perselingkuhan ada di mana-mana. Prostitusi online secara terang-terangan yang bisa diakses melalui handphone, melalui aplikasi online. Pekerja seks komersial yang terus eksis. Dan bahayanya hari-hari ini, atau rusaknya hari-hari ini, mereka yang seharusnya menjadi panutan, yang harusnya menjadi contoh dan menjadi teladan, justru mereka yang bermain. Mereka sebagai pelaku. Sehingga mereka-mereka ini seringkali kehilangan wibawa untuk menasihati atau menegur orang lain. Makanya saudara, tidak perlu heran kalau cabul, sinah, dan selingkuh atau hugel ini sering terjadi. Dan orang-orang sekarang makin terbuka, makin terang-terangan, seperti tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu lagi. Saudara, besar kemungkinan sebelum Paulus bertobat dan memberitakan Injil, mengajar di Korintus ini, paham dan praktek ini sudah ada lebih dulu. Orang-orang Kristen di Korintus mengira mereka punya kebebasan untuk menggunakan jasa pelacur. Hal ini memang diterima secara budaya di kota Korintus dan diterima dalam komunitas penganut agama kafir yang tidak melihat ada yang salah dengan menggunakan pelacur. Di Korintus itu banyak kuil Afrodit. Di dalamnya ada 1.000 wanita atau bisa lebih yang bertugas sebagai pelacur, yang siap melayani para lelaki. Di dalam kuil ini juga orang seringkali melakukan pemujaan kepada dewa cinta dan dewa kecantikan. Orang-orang Korintus punya pandangan dualisme. Mereka berkata, roh tidak ada hubungannya dengan tubuh. Tubuh tidak ada hubungannya dengan roh. Tubuh itu tidak penting. Tubuh tidak ada nilai rohaninya. Karena nanti yang akan dihargai dalam kekekalan itu adalah roh, tubuh tidak. Jadi, walaupun tubuh dipakai untuk berzina, untuk percabulan, melayani semua keinginan nafsu manusia, dan menjadi hamba nafsu, tidak ada pengaruhnya. Toh tubuh juga akan mati dan membusuk. Jadi tidak ada masalah. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan orang percaya. Paulus menolak untuk memisahkan kehidupan rohani dari kehidupan tubuh. Saudara, iman Kristen percaya bahwa pada akhir zaman Tuhan akan membangkitkan tubuh orang percaya. Ada kebangkitan tubuh. Ini dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58, Roma pasal 8 ayat 13 dan ayat 23. Kita percaya dengan apa yang dikatakan dalam pengakuan Imam Rasuli tentang kebangkitan daging. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan dosa berkuasa di dalam tubuh. Tubuh diciptakan untuk kemuliaan dan maksud Tuhan. Paulus tidak bisa menegaskan satu ajarannya dan menabrak ajarannya yang lain. Makanya Paulus bilang dalam Roma pasal 12 ayat 1, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sekarang, kita mulai dengan pertanyaan, mengapa kita manusia harus memuliakan Tuhan? Jawabannya, karena kita adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah penyelamat dan penebus dosa. Dan ada begitu banyak alasan mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Kemudian,
Apa maksud memuliakan Tuhan dengan tubuh? Atau bagaimana memuliakan Tuhan dengan tubuh? Paulus bilang di ayat 13, kalau tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Paulus bilang di ayat 15, tubuh adalah anggota Kristus. Di ayat 19, tubuh adalah bait Roh Kudus. Saudara, saya berusaha untuk membahas tema ini dengan cara yang paling sederhana. Saya tidak ingin membahas ini dengan bahasa-bahasa yang aneh, yang tinggi-tinggi, yang bikin saudara bingung dan pusing. Kita mulai dengan hal-hal yang paling dekat dengan keseharian kita. Sebelum saya bicara tentang percabulan dan sebagainya, saya memulai bagaimana memuliakan Tuhan dengan tubuh dengan cara yang paling sederhana. Tubuh adalah milik Tuhan, dan kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Kita bertanggung jawab untuk merawatnya dengan menjaga kesehatan, menjaga pola hidup yang sehat, menjaga pola makan dan berolahraga. Karena kita tidak akan pernah bisa maksimal melayani Tuhan kalau kita sakit, kalau kita tidak sehat. Pelayanan akan terkendala kalau kita sakit, dan sakit atau kondisi tubuh yang lemah akan terus menjadi alasan kita untuk tidak bisa melayani Tuhan. Meskipun saudara bilang kalau saudara semangat mau melayani, tapi kalau sakit gimana? Sedangkan sehat saja tidak semangat melayani, apalagi kalau sakit. Sedangkan punya banyak waktu luang saja kita tidak mau melayani, apalagi kalau kita betul-betul sibuk. Saudara, kita tidak bisa hidup sehat kalau kita tidak kontrol pola makan. Ada orang yang serakah, makan semau-maunya, apalagi kalau ada acara atau pesta. Kita tidak bisa sehat kalau kita sedikit-sedikit maunya naik motor, padahal bisa jalan kaki sebenarnya. Sukanya di ruangan ber-AC terus, tidak mau berkeringat, tidak mau kena matahari, tidak mau lelah, tidak mau olahraga dan lain-lain. Ditambah dengan merasa terlena karena masih muda, jadi masih kuat. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan kita, yang kurang tidur karena suka begadang. Belum lagi dengan ketergantungan pada minuman keras atau alkohol, pemadat rokok dan sebagainya. Saya minta maaf mungkin ada yang tersinggung, tapi ini kebenaran. Tubuh kita adalah bait Allah. Jangan pernah permalukan Tuhan. Hari ini saudara melayani Tuhan di gereja atau di atas mimbar, tapi besok saudara selingkuh dan berzina dengan istri atau suami orang. Hari ini saudara melayani Tuhan, tapi besok saudara mabuk-mabukan. Saya selalu bilang dan ingatkan, hamba tidak terletak pada toga atau stola yang kita pakai. Hamba tidak terletak pada postingan foto kita yang sementara berkhotbah, sementara bawa materi, yang sementara angkat tangan penyembahan. Tapi hamba terletak pada sikap, pada hati yang mau taat. Saudara, kita semua menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kudus selain Tuhan. Saya banyak dosa, kita semua berdosa. Kita tidak mungkin bisa menghindar dari godaan. Kita akan terus bertemu dengan godaan, dengan pilihan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang penuh dengan Roh Kudus, sampai dia kebal terhadap percabulan atau perzinahan, atau pada satu dosa. Kita hanya bisa berusaha kuatkan iman kita agar kuat. Dunia ini mencoba untuk mempoles dosa, dan dimasukkan ke dalam pikiran atau akal supaya bisa diterima. Manusia cenderung memilih sesuatu yang akan memuaskan hasratnya, lalu melupakan kehendak Tuhan. Manusia cenderung berfokus pada kekayaan, pada kuasa, pada popularitas, pada penampilan yang menarik, dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus dalam perenungan ini menyadarkan kita bahwa sejauh mana kita orang Kristen harus menggunakan kebebasan hidup. Mungkin sulit bagi kita semua yang hidup di tengah dunia atau zaman yang semakin modern ini untuk menganggap tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus. Terlepas dari apa yang ingin dunia katakan, dari apa yang sudah kita biasakan, firman Tuhan akan tetap menjadi kebenaran yang penuh kuasa dan tidak akan pernah berubah. Meskipun ada orang-orang yang mengatakan kalau Alkitab tidak lagi relate dan tidak lagi relevan, Alkitab ketinggalan zaman dan sebagainya. Apalagi jika menanggapi isu seks, perzinahan dan perselingkuhan. Mari semakin dekat kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.